Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ade Ferinda dari Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai ekosistem dan peluang energi terbarukan di Indonesia. Industri ini menjadi sangat strategis karena tidak hanya menjanjikan dari sisi ekonomi, tapi juga sangat penting untuk mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Yang pertama, ekosistem industri energi terbarukan. Ekosistem energi terbarukan di Indonesia terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama adalah produsen dan manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat panel surya, turbin angin, dan lain-lain. Kedua, pengembang proyek atau independent power producer yang membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga surya, air, dan panas bumi. Ketiga, lembaga keuangan dan investor seperti Bank Dunia dan ADP yang menyediakan pendanaan proyek jangka panjang. Keempat, perusahaan utilitas, terutama PLN, yang membeli listrik dari pengembangan dan mendistribusikan ke masyarakat. Kelima, penyedia jasa pemeliharaan yang bertugas menjaga efisiensi dan kinerja sistem energi. Dua, pemain utama dan kolaborasi. Pemain besar dalam industri ini meliputi PLN sebagai pembeli dan juga pengembang proyek energi baru, IPP seperti Star Energy dan Pertamina Geothermal Energy, perusahaan manufaktur global seperti Siemens, Trina Solar, dan General Electric, startup lokal seperti Curia dan Western Energy, yang fokus pada solusi rooftop solar, serta lembaga pendanaan seperti ADB dan Bank Dunia. Kolaborasi antar aktor ini biasanya dilakukan lewat skema Public-Private Partnership atau PPP. Ketiga, peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Indonesia punya peluang emas untuk mengembangkan industri ini karena satu, investor global yang masif, kedua, potensi sumber daya yang alam luar biasa, ketiga, kemajuan teknologi, keempat, komitmen internasional, kelima, pasar niche terbuka luas. Dengan kreativitas ini, kita kan bisa membayangkan hadirnya Solar Cafe Mobile. Keempat adalah tantangan yang harus dihadapi. Kesatu adalah ketergantungan pada impor teknologi, khususnya panel surya dan baterai dari Tiongkok. Kedua, regulasi yang lambat dan rumit, terutama soal perizinan dan skema tarif. Ketiga adalah resiko eksplorasi tinggi, seperti pada proyek panas bumi yang memerlukan biaya besar dan berisiko pada geologis tinggi. Keempat adalah grid listrik nasional yang belum siap, karena belum adaptif terhadap fluktuasi energi terbarukan. Kelima adalah rendahnya literasi energi, terutama di kalangan masyarakat umum dan UMKM yang belum memahami manfaat energi terbarukan. Tanpa perbaikan di sisi regulasi dan edukasi, inovasi akan sulit berkembang secara optimal. Kelima adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, industri energi terbarukan bukan sekedar peluang ekonomi, tetapi juga punggung perubahan sosial dan teknologi. Jika tantangan-tantangan tadi bisa diatasi dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, startup, dan masyarakat, maka Indonesia tak hanya bisa mengejar 23% bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025, tetapi juga bisa menjadi eksportir solusi energi bersih ke negara berkembang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.